Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah kisah nyata dari salah satu subscriber Mereka Ada, Mas Doni Permana. Ini adalah kisah yang dialami langsung oleh ayah dari Mas Doni, di mana pada tahun 1990, ayah Mas Doni yang bekerja pada sebuah perusahaan negara harus mengerjakan sebuah proyek pemasangan tiang dan kabel aliran listrik di sebuah desa di daerah Banten. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, agar selalu update cerita terbaru pada channel ini. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Hambur larangan. Orang luar dilarang masuk. Dengan jelas tulisan terpampang di pintu gerbang sebelum masuk ke dalam kampung. Orang luar hanya boleh masuk pas jam 8 pagi dan keluar sebelum jam 3 sore. Itu pun harus melewati syarat-syarat tertentu. Gugurnya 5 pekerja di pegunungan Banten, teman seperjuangan ayahku dengan mengenaskan. Kelima jasad tersebut ditemukan oleh warga dengan tengkorak kepalanya yang hilang. Yang tersisa hanya kulit, rambut, mata, mulut, hidung, telinga, semuanya lengkap. Hanya tengkoraknya saja yang tidak ada, seperti ada yang meremasnya sampai hancur. Gugur bak pahlawan. Mereka adalah pahlawan yang memberikan setitik cahaya terang di tengah gelapnya malam. Kini kita semua menikmatinya. Tahun 1990, di mana awal kisah itu dimulai. Sebenarnya ini adalah pekerjaan lanjutan, karena proyek lapangan pemasangan tiang listrik dan kabelnya terhenti karena adanya korban jiwa di pedalaman pegunungan Banten tersebut. Di hari itu berangkatlah 15 orang yang sudah terkumpul termasuk ayahku untuk melanjutkan tugas lanjutannya dari Cianjur menuju pedalaman Banten itu, dan dilanjutkan jalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan dan diperlukan waktu seharian. Di sana mereka tinggal sementara di balai desa salah satu kampung, sebelum memasuki kampung terlarang. Kepala desa dan tokoh masyarakatnya memberikan wejangan sebelum masuk ke dalam kampung itu. Mereka semua dimandikan terlebih dahulu, dibacakan doa sebelum masuk mulai pekerjaan. Larangan yang tidak boleh dilanggar adalah harus masuk tepat jam 8 pagi dan pulang sebelum jam 3 sore. Kalau tidak, kepala tengkorak kalian akan pecah seperti halnya teman-teman kalian kemarin. Yang menjadi pertanyaan adalah, adakah pihak polisi untuk menginvestigasi? Jawabannya tentu ada. Namun mereka semua tidak ada yang berani masuk ke dalam kampung terlarang itu. Hanya penjelasan dari kepala adat dan tokoh masyarakat saja sudah cukup. Karena bukan sekali dua kali hal ini terjadi. Jika ada orang luar yang melanggar mencoba masuk tanpa meminta izin, pasti terjadi kepala tengkoraknya hilang. Sempat ditanyakan oleh salah satu pekerja malam itu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Apa mereka berlima ketiban tiang dan tiangnya menimpa kepala mereka? Atau mungkin mereka ketiban pohon waktu menebang saat membuka jalan? Tanya salah satu pekerja.
Mereka berlima meninggal dan tewas tergeletak di tempat yang berbeda, di hutan sebelah barat kampung. Saat ditemukan, tengkorak kepalanya seperti tidak ada. Kemungkinan besar mereka terlambat pulang melewati gerbang masuk, karena di saat itu sedang turun hujan yang sangat besar disertai petir dan angin. Makanya apapun yang terjadi, kalian harus balik lagi ke gerbang masuk sebelum jam 3 sore, agar tidak bertambah lagi korbannya. Apalagi kalian orang luar, ucap salah satu tokoh masyarakat sambil mengingatkan. Di sini adalah tempat yang masih terjaga keasriannya. Adat istiadat di sini masih kental dan dipakai sampai detik ini, walaupun tidak ada yang bisa membuktikannya. Tapi kami percaya ucapan leluhur kami, bahwa di kampung itu bukan hanya penduduk lokal saja yang tinggal di sana, tapi ada makhluk astral yang sangat kejam. Ada buta yang tinggal di dalam kampung sana, ucap salah satu tokoh masyarakat lainnya. Dan di saat kalian mau gali tanah, menebang pohon untuk buka jalan, kalian harus minta izin, walaupun tidak ada orangnya. Paham kalian semua? Ucapnya lagi sambil memberikan penekanan. Kami semua saat itu hanya terduduk terdiam. Tidak ada mengeluarkan sepatah kata pun saat mendengarkan penjelasan kepala dusun. Singkat cerita, pagi pun tiba. 15 pekerja telah berkumpul untuk melanjutkan pekerjaan yang sempat terhenti. Semua peralatan sudah siap dari APD, tambang, kunci-kunci, tiang listrik, kabel, gergaji mesin, peralatan untuk gali tanah dan tangga untuk menaikkan kabel, termasuk akomodasi stok makanan. Semuanya sudah lengkap, karena telah dibawa oleh tim sebelumnya yang menjadi korban. Jadi tim yang sekarang tinggal melanjutkannya saja. Sebenarnya kampung terlarang itu belum terpasang listrik. Namun kampung selanjutnya lah aliran listrik akan dinyalakan ke rumah warga. Namun tiang dan kabelnya harus melewati kampung terlarang terlebih dahulu. Singkat cerita, mereka semua tiba di depan gerbang tersebut. Dan benar saja, terpampang tulisan hambur larangan. Orang luar dilarang masuk. Mereka diantar oleh kepala dusun dan beberapa tokoh masyarakat. Namun mereka hanya mengantar seakan melepaskan kepergian mereka semua. Dan sampailah mereka di tiang ke-20, tempat terakhir pengerjaan tim sebelumnya. Adakah warga di kampung terlarang? Dan adakah rumah penduduk di sana? Jawabannya tentu ada. Penduduknya sama seperti kita semua, tidak ada yang aneh. Bahkan mereka saling sapa, tapi tidak pernah ada obrolan yang panjang lebar sedikit pun. Rumah dari kayu dan dindingnya dari bambu yang dianyam menandakan ciri khas rumah pedesaan. Terlihat tanaman padi yang subur, kebun pisang, singkong, dan berbagai macam buah lainnya, menandakan warganya mengandalkan hasil dari bercocok tanam. Hanya saja satu keanehannya, semua binatang ternak tidak ada kandangnya. Entah itu hewan kerbau, kambing, bebek, ayam, seakan hewan tersebut tidak ada pemiliknya, walaupun tidak terlalu banyak. Hari itu juga mereka langsung bekerja. Ada yang gali tanah, tarik kabel, menaikkan tiang, dan membuka jalan kabel dengan ditebangnya beberapa pohon. Dan mereka semua pulang selalu tepat waktu. Sampai di hari ke-7, pengerjaan pemasangan tiang dan kabel listrik sudah mencapai 80%. Di saat berangkat dan pulang kerja, semua selalu diabsen oleh mandor. Sampai suatu hari, mandor lupa mengabsen. Hujan turun sangat deras disertai petir dan angin. Saat pulang ke tempat tinggal sementara, ternyata ada satu pekerja yang tidak ada, yaitu Kumis namanya. Semua pekerja akhirnya mencari di tempat istirahat dan laporlah mereka kepada kepala dusun dan tokoh masyarakat bahwa satu pekerja tidak ada. Kemungkinan besar tertinggal di kampung larangan. Besok saja kita mencarinya. Kemungkinan besar hanya jasad yang kita temukan. Kenapa kamu gak nurut menjaga semua anak buahmu, mengecek kembali sebelum pulang? Ucap kepala dusun memarahi mandor. Namun yang tak disangka, bapakku malah berlari ke arah gerbang masuk kampung larangan untuk mencari sahabat baiknya sambil membawa senter. Miss, di mana kamu, Miss? Teriak bapakku sambil berlari memasuki kampung terlarang.
Tidak ada rasa takut dan gentar sedikit pun dalam hatinya, karena Kumis adalah teman baik bapakku. Tidak ada ikatan darah atau keluarga, namun bapakku rela mati walau nyawa taruhannya. Yang ada rasa takut akan kehilangan. Kepala dusun dan teman kerja bapakku hanya bisa mengejar sampai depan gerbang masuk. Sebenarnya teman kerja yang lain ingin ikut mengejar bapakku, namun ditahan oleh tokoh masyarakat. Ingat, kalian punya keluarga di rumah. Tokoh masyarakat menahan agar ke-13 teman bapakku tidak ikut masuk ke dalam gerbang. Biar takdir yang menentukan, selamat atau tidaknya mereka berdua. Besok jam 8 pagi kita masuk untuk mencari mereka. Lebih baik kita berdoa yang terbaik untuk mereka. Ingat, hidup matinya seseorang ada di tangan Tuhan. Tapi saya juga tidak ingin melanggar aturan yang sudah ada dari zaman nenek moyang. Saya hanya tidak ingin ada korban tambahan lagi. Mohon untuk dimengerti. Tambah ketua masyarakat itu. Akhirnya mereka semua hanya bisa menunggu pagi dan berdoa. Mereka pun kembali lagi ke tempat istirahat sementara. Bahkan sampai tidak ada yang tidur saat itu. Dan bapakku terus mencari, sambil terus berteriak tiada henti. Saat itu sudah gelap walau masih jam 6 sore. Apalagi kondisi habis diguyur hujan deras. Langitnya menjadi sangat mendung. Tapi hujan masih turun walaupun hanya gerimis. Setiap pintu rumah di dalam kampung larangan itu diketuk bapakku. Hampir semua rumah. Takutnya saat hujan deras, Kumis ikut singgah di salah satu rumah. Pikir bapakku saat itu. Permisi, adakah tamu yang ikut singgah di sini? Ucap bapak mengetuk setiap pintu rumah. Tidak ada, pergilah, dia tidak di sini. Jawaban yang sama di setiap rumah yang diketuk oleh bapak. Kadang suaranya laki-laki, dan kadang suaranya perempuan yang menjawab. Namun mereka semua tak ada yang berani keluar rumah, hanya menjawab dari dalam rumah. Bahkan tidak ada satu orang pun yang mengintip dari balik jendela untuk melihat siapa yang menggedor pintu. Sampai tepat bapakku di pertengahan kampung. Perkampungan di sini tidak seperti perkampungan sekarang. Paling banyak hanya 3 rumah yang berdekatan. Lalu untuk rumah yang lainnya mencapai jarak kurang lebih 100 meter. Jadi ada jarak antara rumah satu dengan rumah yang lainnya. Ada sebuah pertigaan jalan, lurus, kiri dan kanan jalannya. Namun bapakku tidak pernah ingat kalau di sini ada sebuah pertigaan jalan, walaupun baru seminggu keluar masuk kampung larangan. Lalu disorotilah oleh lampu senter. Jalan kiri di sampingnya dan jalan lurus di depannya. Sangat gelap gulita. Bahkan lampu senter hanya dapat memberikan cahaya 2 meter saja. Cahaya dari lampu senter yang bapak bawa tidak dapat menembus kedua jalan tersebut. Bak jalan menuju tempat antah berantah. Kemudian bapak melihat jalan yang satunya lagi, tepat di sebelah kanannya. Di ujung jalan itu terlihat ada sebuah cahaya dari lampu sintir di depan rumah. Menandakan di rumah tersebut ada penghuninya. Dan masuklah bapakku ke jalan itu, berharap di dalam sana ada sahabat bapakku. Jam menunjukkan pukul 8 malam, hingga sampailah bapakku di depan rumah tersebut. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Ucap perempuan penghuni rumah. Sebenarnya semua percakapan di sini memakai bahasa Sunda kasar. Kasar dalam artian memang seperti itu gaya bahasa orang Banten. Namun saya bukan bermaksud untuk mengejek. Saya Dadan, mencari sahabat saya yang tertinggal saat bekerja. Barangkali ikut singgah di sini, Bu. Ucap bapakku dari luar rumah. Oh, mari silakan masuk. Dia ada di dalam. Sedang tidur, ucap ibu tua sambil membuka pintu kayu yang dikunci. Alhamdulillah, makasih Bu, sudah dibolehin sahabat saya singgah di sini dan istirahat di sini. Saya sudah berkeliling mengetuk semua pintu rumah di kampung ini. Ternyata dia ada di sini dan tidak kenapa-napa.
ucap bapak sambil mengusap wajahnya, tanda syukur kepada Tuhan bahwa sahabatnya tidak kenapa-napa. Dia tadi kecapean dan tertidur di bawah pohon nangka depan rumah saat menarik kabel, dan terbangun saat hujan turun. Terus kami menyuruhnya masuk. Tadinya dia ngotot maksa pengen pulang, balik lagi ke gerbang karena sebentar lagi jam 3 sore. Tapi bapak yakinkan dia tidak akan terjadi apa-apa. Dan nanti malam sahabat terbaiknya akan datang untuk menjemput. Dadan namanya. Makanya dia percaya karena bapak tahu siapa namamu, nak. Jawab kakek tua yang duduk di kursi bambu, menjelaskan semuanya sambil menghisap rokok yang ia linting. Oh iya, makasih banyak ya pak, ucap bapakku lagi. Iya, sama-sama. Dimakan dulu nasinya. Kamu belum makan kan? Pasti lapar. Biarlah temanmu tidur dulu dan dibangunkan nanti saat kamu selesai makan. Ucap ibu tua yang sudah membawakan sepiring nasi dengan lauk ke atas meja ruang tamu tempat mereka duduk. Kemudian bapak makan dengan lahap. Tidak terbersit pikiran negatif saat itu. Dan setelah selesai makan, bapakku disuruh mandi untuk segera melaksanakan sholat isya karena waktu telah terlewat. Setelah sholat ternyata kumis sudah terbangun. Mereka langsung berpelukan sambil meneteskan air mata. Namun belum sempat mereka bercerita, tiba-tiba terdengar banyak suara langkah kaki di luar rumah. Bahkan tanah, kursi, dan semua isi rumah pun bergetar seperti ada gempa bumi. Di mana kalian sembunyikan mereka, kakek tua? Nenek tua bangka. Akan kucengkram kepala mereka sampai mati. Mereka telah berani melanggar aturan yang telah dibuat. Mati, mati. Terdengar suara menggelegar dari luar rumah. Jangan takut, ada Allah. Mintalah perlindungan kepadanya. Mereka juga sama ciptaannya, nak. Dan gak bakal bisa masuk ataupun bisa membunuh kalian. Percaya sama kakek. Ucap kakek tua sangat tenang sambil menghisap rokoknya. Si nenek juga terlihat duduk sangat tenang sambil menyikat giginya dengan daun sirih. Mereka berdua pun jadi tenang. Malah bapak dan kumis mencoba menengok dari dalam jendela. Namun samar terlihat karena ada cahaya lampu sintir di luar rumah yang menyala. Ternyata banyak sekali sosok yang tinggi besar. Seluruh badan mereka dipenuhi oleh bulu hitam. Mata mereka merah menyala, perut buncit dan terus mondar-mandir di depan pagar rumah. Sambil berteriak-teriak menggerutu kepada kakek tua untuk keluar rumah, untuk memberikan bapak dan kumis kepada mereka. Berikan mereka berdua kepada aku, kakek tua bangka. Mereka berdua akan aku bunuh. Sebenarnya 5 orang teman kalian yang meninggal itu ingin kami bantu. Di pertengahan jalan pas pertigaan ada sebuah gubuk yang lumayan besar. Saat itu sama hujan deras disertai angin dan petir. Mereka berlima berteduh di sana, membuat mereka terlambat untuk pulang sebelum jam 3 sore. Bapak sama ibu sudah berusaha untuk mengajak mereka singgah dengan teriakan dan lambaian tangan. Mungkin karena hujan yang begitu deras, jadinya mereka nggak datang ke rumah. Atau mungkin karena ucapan kepala dusun tentang apa yang akan terjadi jika terlambat keluar gerbang masuk sebelum jam 3 sore. Ucap bapak tua yang tidak memperdulikan suara gaduh di luar rumah. Terus mereka gimana, Pak? Tanya bapakku dan kumis sambil meminum teh hangat yang disajikan oleh si nenek. Gak lama setelah hujan berhenti, mereka mau melanjutkan perjalanan pulang. Tapi ya keburu datang semua makhluk yang di luar itu. Mereka semua berlari dan dicengkram kepalanya saja sampai remuk, hingga tengkorak kepalanya hilang. Dan tidak ada satupun yang berlari ke rumah ini untuk bersembunyi. Jelas si kakek kepada kami. Tapi mereka semua itu siapa sebenarnya? Dan mengapa harus ada hal seperti ini? Peraturan masuk. Pulang harus diatur. Kalau melanggar selalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tanya kumis kepada si kakek. Saya terpaksa skip jawaban si kakek tua atas pertanyaan kumis. Karena takut jadi kontroversi dan perdebatan. Karena ini masalah adat dan budaya yang masih dipegang kearifannya.
Mohon untuk dapat dimengerti. Intinya kalian semua tidak akan bisa pulang sebelum berhadapan langsung dengan mereka, makhluk yang di luar itu, karena kalian telah melanggar aturan yang berlaku, ucap si nenek kepada bapak dan kumis. Maksudnya kami harus berkelahi dengan mereka, Bu? Tanya bapak yang kebingungan. Iya, berkelahi. Tapi kalian tidak usah melawan. Biar mereka semua capek dengan sendirinya dan meninggalkan kalian berdua. Sebentar, Bu. Maksudnya apa ya? Kami belum paham. Tanya bapak lagi. Kalian tahu kan ilmu kekuatan badan? Tidak akan ada satu benda apapun yang bisa menghancurkan tubuh kalian. Jika kalian terkena sabetan golok, kulit akan memantul. Jika terkena tekanan yang berat, tubuh dan tulang akan kuat seperti baja dan bisa loncat yang jauh, bak bisa terbang. Bisa menggunakan gerakan-gerakan tertentu, bak jawara silat. Kakek akan memberikannya, walaupun seharusnya melewati tahapan-tahapan tertentu. Ucap si kakek kepada bapak dan kumis. Sekarang pilihannya ada di tangan kalian berdua. Tapi jika ingin selamanya ada di sini, silakan. Berarti kalian jadi penduduk di sini selamanya. Ingat, hanya keyakinan kepada Tuhan yang bisa membuat kalian kuat dan membaca bacaan ini. Ini hanya sebagai perantara saja. Dan kekuatan badannya bisa dipakai bukan hanya di sini. Jawab si nenek kepada bapak dan kumis. Kalau begitu, kami memilih kuat, Bu. Ada keluarga yang menunggu kedatangan kami untuk pulang, dan kami tidak bermaksud menolak menjadi cucu dari bapak dan ibu. Jawab bapak dan kumis. Ya sudah kalau gitu, baca doanya. Ikutin ucapan bapak dan yakinkan dalam diri kalian bahwa tubuh kalian kuat karena Allah mengabulkannya. Ingat, jangan melawan. Biarkan mereka capek dengan sendirinya. Di sini kakek hanya bisa mendoakan. Ucap kakek tua. Setelah membaca doa, mereka berempat keluar rumah. Bapak tua berjalan menggunakan tongkat sambil dituntun ibu tua yang jalannya juga sudah membungkuk. Pergilah keluar pagar rumah. Di sini kami hanya bisa mendoakan. Kemudian bapak dan kumis melangkahkan kaki dengan gagah berani. Dan tak ada rasa takut sedikit pun terhadap puluhan makhluk yang sudah menunggu mereka di luar. Akhirnya kau berikan juga mereka kakek tua bangka. Kubunuh mereka yang sudah melanggar aturan. Ucap makhluk hitam berbulu tinggi besar yang menyeramkan. Saat bapak dan kumis tepat satu langkah melewati pagar rumah, kepala mereka langsung dicengkram dengan sangat kuat. Jari tangan yang begitu besar serta kuku yang panjang dan hitam meremas kepala mereka. Tapi yang dirasakan oleh mereka adalah seperti sedang dibelai manja oleh sang kekasih. Dasar kakek tua bangka. Ucap makhluk itu dengan wajah yang sangat marah. Karena saat dicengkram kepalanya tidak apa-apa. Tidak hancur tengkorak kepala bapak dan kumis. Apalagi sampai meninggal. Kemudian dilemparlah mereka berdua ke atas langit dengan jarak yang sangat tinggi. Namun saat terjatuh seperti kapas yang terbang dari langit. Mereka tidak merasakan sakit sedikit pun. Dan saat berdiri setelah terjatuh dari ketinggian, ditebaslah mereka oleh sabetan golok yang sangat besar. Namun golok itu malah memantul tidak dapat membelah tubuh mereka. Dari atas kepala sampai ujung kaki ditebas terus-menerus. Namun masih sama. Golok itu tidak dapat melukai tubuh bapak dan kumis. Mereka terus-terusan disiksa, dianiaya, dipukul dengan gada, disembur api dari mulut makhluk itu, dan terus-menerus ditebas oleh golok. Yang jelas sampai 5 hari 5 malam mereka dikeroyok oleh puluhan makhluk itu. Laparkah atau hauskah? Jawabannya tidak. Bapak dan kumis tidak merasakannya. Sampai semua makhluk itu meninggalkan mereka berdua begitu saja. Hanya saja semua makhluk itu terus-terusan mengomel kepada kakek dan nenek tua. Dan di saat semua makhluk pergi, mereka berdua baru merasakan betapa lelah tubuh mereka.
Lalu bapak dan kumis dipersilakan masuk kembali oleh si kakek dan si nenek ke dalam rumah, menandakan pertempuran telah selesai. Lalu mereka berdua terlelap tidur di atas dipan bambu yang ada di dalam kamar. Di luar kampung, semua pekerja dan masyarakat mencari bapak dan kumis yang masuk dan melanggar aturan yang sudah ada. Jelas pasti hanya jasad yang akan mereka temukan. Karena bukan sekali dua kali kejadian seperti ini terjadi. Memang tidak banyak, tapi lumayan sering terjadi. Apabila ada orang yang melanggar, contohnya 5 orang pekerja yang menjadi korban kemarin. Tepat jam 8 pagi, mereka semua masuk ke dalam gerbang untuk mencari bapak dan kumis. Semua pelosok kampung Larangan ditelusuri, dengan dibantu oleh warga kampung Larangan sehingga menegaskan pula bahwa semalam memang ada yang menggedor pintu untuk mencari pekerja yang tertinggal. Mereka pun mencari sampai ke tempat hutan sebelah barat kampung, di mana warga menemukan kelima jasad korban sebelumnya. Dan benar saja, di tengah hutan tersebut, di bawah pohon nangka yang besar dan rimbun, di bawah pohon itu sangat bersih dari ilalang dan rumput. Tidak seperti pohon-pohon yang ada di tempat lainnya, yang dipenuhi oleh ilalang dan rumput duri yang tinggi-tinggi. Tempat itu seakan ada yang mengurusi. Bapak dan kumis kemudian ditemukan di bawah pohon nangka itu. Mereka sedang terlelap tidur. Awalnya saat ditemukan, semua pekerja menangis karena mengira bapak dan kumis telah meninggal. Padahal mereka berdua sedang tertidur pulas. Saat sudah dipastikan dicek hidung dan dadanya masih bernafas, air mata pun terjatuh. Semua orang yang mencari mereka pun menangis. Namun air mata bahagia bukanlah air mata kesedihan. Dan, Miss, bangun. Salah satu pekerja mencoba membangunkan mereka berdua. Dan tak lama mereka berdua pun terbangun. Bapak dan kumis kaget karena begitu banyak orang sedang menangisi mereka. Alhamdulillah, ucap semua orang yang melihat mereka berdua terbangun. Dan memang mereka hanya tertidur. Kembali bapak dan kumis pun kaget karena mereka tidak menemukan rumah kakek dan si nenek. Yang ada hanya pohon nangka, dan yang membuat mereka tambah kaget, mereka berdua ada di dalam hutan. Tidak ada jalan setapak ataupun pertigaan jalan, benar-benar ada di dalam hutan. Tepat jam 8 pagi tadi, kami semua langsung mencari kalian. Dan benar saja, kalian ada di sini tidak jauh dari tempat warga menemukan kelima jasad teman kalian. Ucap salah satu tokoh masyarakat menjelaskan. Di mana rumah nenek dan kakek yang membantu kami? Kami berdua di sini sudah 5 hari. Ucap kumis sambil melihat ke sekeliling dan merasa kebingungan sambil menggaruk kepalanya. Sudah, ayo kita semua pulang. Alhamdulillah sudah ditemukan. Ntar aja kalian jelasinnya di luar kampung. Yang penting kalian selamat dan masih hidup. Ucap tokoh masyarakat. Akhirnya mereka semua pulang ke tempat tinggal sementara, menceritakan semua yang terjadi. Akan tetapi bapak dan kumis bersikukuh bahwa sudah 5 hari berada di sana. Namun kenyataannya hanya 1 malam saja. Dan saat sampai di tempat tinggal sementara, mereka berdua menceritakan kembali apa yang terjadi kepada semua orang. Karena hanya baru kali inilah hal ini terjadi. Orang yang melanggar bisa keluar dengan selamat. Singkat cerita, pekerjaan hari itu diliburkan dan lanjut bekerja esok paginya. Semua masih sama, masuk jam 8 pagi melewati gerbang dan keluar gerbang sebelum jam 3 sore. Hingga pekerjaan sudah mencapai 99% proses pengerjaannya. Hanya tinggal 1 tiang lagi untuk melewati kampung terlarang dan sampai ke kampung selanjutnya. Kampung yang akan dipasang aliran listrik. Saat itu bapak kebagian menaikkan kabel ke atas tiang. Namun hal buruk pun terjadi. Sabuk APD yang dipakai bapak untuk menahan badan di atas tiang pun putus. Ia terjatuh dari atas tiang. Dan hanya teriakan Allahu Akbar yang terucap saat ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Ini menurut penuturan para saksi teman kerja bapak saat itu. Mulut,
hidung, mata, dan telinga mengeluarkan darah. Kaki, tangan, dan leher pun patah. Karena posisi kaki, tangan, dan leher tidak seperti bagian tubuh yang normal. Walaupun di antara mereka tidak ada yang tahu masalah tulang yang patah. Hanya saja tidak ada bagian tulang yang keluar dari kulitnya. Lalu bapak dipindahkan ke tempat yang lebih luas dan tidak terburu-buru dibawa ke rumah sakit. Saat itu semuanya menangis mengerubuni tubuh bapak yang tak sadarkan diri. Tapi saat itu belum meninggal, karena masih ada helaan nafas dari hidungnya walau masih mengeluarkan darah segar, menandakan bapak masih hidup. Namun tiba-tiba datanglah kakek tua menghampiri. Jalannya menggunakan tongkat, dituntun oleh nenek tua yang jalannya juga sudah membungkuk. "Awas, minggir, kasih dia nafas, jangan dikerumuni," ucap kakek tua itu. Mendengar ucapan kakek tua itu, minggirlah mereka semua. Saat kakek tua menghampiri tubuh bapak yang tak sadarkan diri, tidak ada doa ataupun mantra yang ia ucapkan. Namun terjadilah sesuatu yang mengagetkan semua orang saat itu. Tubuh bapak dikencingi oleh kakek tua, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semua orang pekerja menyaksikannya saat itu, dan tidak memerlukan waktu yang lama. Keajaiban Tuhan pun terjadi. Seketika saja setelah kakek tua mengencingi tubuh bapak, bapak kemudian tersadar. Darah yang masih mengalir dari mulut, hidung, mata, dan telinga pun berhenti keluar. Tubuh yang dikira semua orang patah menjadi normal kembali saat bapak terbangun dari pingsannya. Alhamdulillah. Tangis bahagia kembali pecah saat itu. Sudah, bereskan pekerjaan kalian dan segera lanjutkan pekerjaan kalian semua. Niat kalian semua baik, memberi setitik cahaya terang di tengah kegelapan malam. Insya Allah tidak akan terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, ucap nenek tua sambil meninggalkan kerumunan dan menyuruh melanjutkan pekerjaan. Akhirnya dilanjutkanlah pekerjaan yang tinggal satu tiang lagi. Karena setelah satu tiang itu terpasang, pekerjaan sudah harus berpindah ke kampung selanjutnya yang ingin dialiri aliran listrik. Semua pekerja akhirnya berpindah tempat tinggal sementara setelah beres melakukan pekerjaan pemasangan tiang dan kabel yang harus melewati dulu kampung terlarang. Mereka semua tidak tinggal lagi di kampung sebelum masuk ke kampung terlarang, akan tetapi tinggal sementara di kampung setelahnya. Semua peralatan akhirnya dipindah ke kampung itu. Mereka akhirnya pamit kepada kepala dusun dan tokoh masyarakat. Tak lupa juga mereka mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada semua pekerja. Singkat cerita, setelah semua pekerjaan beres dan listrik sudah menyala di kampung yang menjadi proyek pekerjaan, semua pekerja pulang dengan selamat. Kembali lagi ke Cianjur. Jika menurut kalian cerita ini fiksi, ya silakan. Anggap saja dongeng sebelum tidur. Saya tidak akan memaksa kalian semua percaya bahwa kisah ini adalah kisah nyata. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Kiranya dapat diambil muatan positif dari pengalaman Pak Dadan, ayah dari Mas Doni. Terima kasih kepada Mas Doni dan ayahandanya yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya di channel mereka ada. Sehat selalu untuk Mas Doni dan keluarga. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang setia menyimak cerita di channel ini. Terima kasih atas segala support yang diberikan. Dan semoga saya dapat terus menghibur teman-teman semua dengan asupan cerita horor yang tentunya lebih mencekam lagi. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.